Halo Afandi, Ferio, Alfafa, Eka Teddy, Ahmad Naufal Fajril Alam. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Pak Roni. Ya. Izin kamar mandi sebentar, Pak. Ya, Ya, silakan. Oke, sambil saya absen ya. Ahmad Naufal hadir ya. Oke, Rifan. Oke, Ari Chandra. Eka Teddy. Eka Teddy bisa videonya dinyalain. Oke. Skarola. Alfafa. Saya hadir, Pak. Oh ya, oke. Afandi Rizal. Lepas. Hadir, Pak. Oke. Sasa Pelu. Sasa.
Sasa bisa dengar? Tiduran ini saya ini. Ari Chandra? Ari Chandra? Matikan videonya lah, Pak. Hidupkan sebentar, saya mau lihat. Oh iya, Pak. Ya sudah saya absen, kalau mau matikan video nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngeksis juga boleh seperti itu. Oh iya, oke, ngeksis saja, Pak. Sasa sudah hadir, Sasa? Sasa? Oke, kita mulai aja ya. Ini Ini saya rekam juga. Jadi insya Allah yang apa namanya, yang tidak ikut dari awal, insya Allah bisa lihat lagi rekaman. Iya, Pak. Oke, Pak. Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan ke materi baru insya Allah tentang potensial listrik. Ya, insya Allah masih nyambung lah dengan yang kemarin. Tapi ini bicaranya tentang potensial. Jadi kalau kemarin kita bicara medan. Nah, sekarang kita ke potensial. Tentang bagaimana menghitung potensial dari berbagai benda lah. Ya, memang itulah fisika 2 ya. Fisika 2 itu isinya listrik, magnet. Ya, medan, potensial, arus. Ya, seperti itu. Oke, ya sedikit komentar tentang kuis 1 kemarin. Jadi kalau saya hitung sekilas itu yang remedi mungkin di atas 50%. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini berarti feedback bagi saya juga. Berarti saya ngajarnya harus lebih baik lagi. Gimana biar saya bisa menyesuaikan, memberikan yang tepat gitu. Sehingga rekan-rekan bisa dapat ilmunya. Saya juga berkembang juga gitu mengajar. Saya lihat yang banyak kesulitan itu nomor 1. Nomor 1 itu sedikit yang menjawab. Banyak yang mengkosongkan gitu. Untuk yang nomor 1. Masih ingat soal nomor 1 quiz kemarin? Banyak, Pak. Yang apa, Pak? Abstrak banget. Halo. Yang menggambar itu, Pak, nomor 1. Suaranya double ya? Iya, Pak. Mantap, Pak. Bentar, tes. Halo, 1, 2. Tes. 1, 2. Masih double? Enggak, Double Pak. kurang ya? Udah enggak, Pak? Oke. Jadi sedikit komentar tentang kuis kemarin. Soal nomor 1 itu yang paling banyak dikosongi sekali. 1 ya. Barangkali mungkin kesulitan tentang vektornya ya. Nah, jadi saya sarankan nanti coba ditonton video saya. Caranya nanti persis seperti itu. Tetapi untuk perhitungan ada ralat sedikit. Nanti saya kasih tahu teknis. Oke, ya itu sedikit tentang kuis kemarin ya. Teknis remedi nanti saya sampaikan lewat WA. Prinsipnya remedi itu gimana caranya biar yang nggak paham jadi paham. Seperti itu. Oke ya. Halo. Ini sudah berapa yang bergabung? Ada banyak, Pak. Ada 14, Pak. Ada 14. Kurang berapa ini? Iya. Kurang 6 ya? Mungkin tidur. Bukan. Cara nih. Kurang 8. 8. Oh, 8. Oke, mungkin teman-temannya bisa diajak ya. Ganti nama. Caranya untuk nama. Galaxy J1X itu apa? Oke, kita kembali ke topik. Dila, Ibu Dila. Ini yang jadi topik kita untuk hari ini. Kita bicara tentang potensial listrik.
outline-nya ada ini, energi untuk memindahkan muatan, beda potensial, potensial sekitar muatan listrik, superposisi potensial listrik, potensial oleh muatan kontinu, kemudian beda potensial versus potensial. Oke, apa itu potensial listrik? Jadi potensial listrik itu adalah usaha untuk membawa muatan plus Q dari A ke B dalam medan E. Nah, ringkasnya seperti itu. Jadi W per Q lah, diringkas kira-kira seperti itu. Nah, notasi yang ada di kanan ini adalah tentang penurunan dari persamaan usaha dan potensial. Ya kalau belum paham ya tidak apa-apa sih. Tapi ini sekedar tahu saja tentang bagaimana cara penurunan rumus dari menghitung potensial. Oke, jadi aslinya rumus usaha masih ingat nggak dulu? Usaha. FKS. F kali S ya. F kali S. Usaha adalah gaya kali perpindahan. Masih ingat? Iya, ingat Pak. Masih. Baik. Nah, itu juga berlaku di dalam listrik ini. Di mana gayanya itu adalah gaya kolom. Yang kemarin kita sudah hitung ya. Cara menghitung gayanya itu adalah Q kali E. Masih ingat? Ya bisa pakai rumus kakiku remuk-remuk boleh. Tapi kan itu kaki per R kuadrat itu kan E. Dikalikan dengan I, dikalikan dengan Q, maaf, kan jadi F kan. Jadi yang ruas ini, yang saya lingkari ini adalah F. Jadi F dikalikan DL, nah itu adalah usaha. Nah, sehingga kita mengambil bagian min, E, DL. Nah, inilah disebut sebagai potensial. Beda potensial dari B, beda potensial antara B dan A. Ya, ini penurunannya tentang hubungannya antara potensial sama energi. Jadi seperti itu. Jadi ringkasnya dari utak-atik hukum Newton itu bisa diturunkan. Oh, ternyata usaha itu juga bisa diperoleh dengan cara muatan dikalikan dengan beda potensial. I kali V itu adalah beda potensial. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ini adalah V, ini adalah Q. Jadi Q dikalikan dengan V ini, ialah namanya adalah usaha. Sehingga dengan kata lain, usaha potensial, beda potensial adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan Q dari titik A ke titik B. Nah, ringkasnya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jadi teman-teman rumahnya pakai listrik kan ya? Nah, itu ada beda potensialnya kan? Kayak 240 volt, 220 volt, 110 volt. Nah, itu menunjukkan tentang beda potensial. Jadi, misal kita butuh apa namanya? Ada mesin butuh energi sekian. Nah, berarti itu adalah tinggal berapa muatan yang lewat dari beda potensial rumah kita tersebut. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang lanjut. Nah, seperti yang kemarin kan kita menghitung medan listrik oleh muatan titik. Nah, kali ini kita juga akan menghitung bagaimana menghitung potensial
oleh muatan titik. Oke, jangan stres dulu lihat ininya ya. Kita lihat perlahan dulu. Coba yang muatan ini dulu. Fokus yang kiri atas. Nah, di situ ada sebuah muatan. Dia memancarkan medan E. Masih ingat kan ya? Kalau ada sebuah muatan, itu pasti memancarkan medan listrik. Masih ingat? Halo? Suaranya masih double ya? Iya, kadang-kadang. Masih double, Pak. Masih double, Pak. Iya, Pak. Oke, tes. Nah, sekarang kita telah dapatkan medan, ada rumusnya ini ya, masih ingat kan? Kaki per R kuadrat dikalikan dengan R vektor satuan. Halo? Halo, Pak, kalau Bapak gitu inputnya kayaknya lebih parah deh double-nya. Kalau tadi sih agak mendingan. Tes, tes. Halo, ya. Kedengaran? Nggak Masih double nggak? Enggak. Nggak ya? Oke, baik. Yang lain masih menyimak? Masih, Pak, masih. Aman. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada muatan. Muatan dia akan memancarkan medan listrik ke arah segala ya. Oke. Dan rumusnya kaki per R kuadrat dikalikan dengan R vektor satuan. Ingat? Nah, sekarang bagaimana cara menghitung beda potensial? Nah, jadi di rumus di atas ini kita bisa menghitung potensialnya. Potensial adalah min integral EDL dari A ke B. Oke, ini saya cuma ngasih tahu penurunannya aja. Saya nggak nyuruh hafalin semua ini kok. Jangan khawatir. Nah, jadi dengan mengintegralkan E dengan DL pada jarak RA sampai RB, sehingga vektor satuan dikali vektor satuan hilang. Apa yang tersisa diintegralkan tinggal ini, kaki per R. Kaki R per RB, min kaki per A. Nah, inilah yang disebut dengan potensial. Mungkin dulu waktu SMA pernah dapat ini ya. Kita menghitung potensial adalah kaki per R. Seperti rumus ini. Gampang kan? Dan enaknya, potensial itu skalar. Nah, masih ingat kalau skalar vektor? Kalau skalar itu nggak pakai arah. Jadi nggak peduli X, Y, Z-nya lagi. Cukup lihat berapa jaraknya gitu. Nanya seperti itu untuk menghitung potensial. Suaranya jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Lanjut. Jelas. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi gitu ya. Jadi misal ditanya, berapa beda potensial antara B dan A? Jadi kaki per RB dikurangi kaki per RA. Atau potensial B dikurang potensial A. VA itu kaki per RA, VB adalah kaki per RB. Nah, ini aja yang butuh diingat. Yang atas ini penurunan aja. Dari mana sih dapatnya ini? Situ. Nah, sekarang bagaimana menghitung potensial di titik P akibat hadirnya berbagai muatan titik? Belakang, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Jadi ceritanya ada 3 buah muatan. Q1, Q2, Q3. Nah, yang ditanya adalah berapa potensial di titik P oleh ketiga muatan. Oke, nah gimana ngitungnya?
Sultan. Maya. Ya, jadi pertama kita hitung dulu potensial masing-masing terhadap pusat koordinat. Itu namanya V01. Ini ya, berarti dia adalah K kalikan Q1 per R01. Berarti dari pusat koordinat sini ke titik sini berapa R-nya? Dan R-nya itu nggak usah X, Y, Z, langsung aja jarak totalnya. Jadi kalau dia misalnya 3X plus 4Y, nah langsung aja. Jadi jaraknya tinggal 5. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, jadinya 5. Begitu pula V2 dan V3. Jadi acuannya adalah pusat koordinat ini. Oke. Goblok. Turun di siapa kemang boy? Ya itu kalau ditanya apa namanya potensial oleh masing-masing ya dari pusat koordinat ke titik tersebut. Tapi kalau yang ditanya adalah berapa potensial di titik P, maka nanti kita menggunakan R-nya itu dari muatan ke titik yang ditanyakan. Nah, jadi misalnya ini nih, ditanya berapa potensial di titik P oleh muatan Q1. Maka kita menghitung R01-nya itu dari titik Q ke titik P. Begitu pula untuk menghitung muatan yang kedua, potensial kedua. Berarti R02-nya itu dari Q2 ke titik P. Dan itu langsung nilai mutlaknya aja ya. Nilai mutlak itu berarti nggak usah dalam dipisah-pisah dalam IJK, nggak perlu lagi. Cukup panjang totalnya. Caranya yang Pythagoras dari ketiga sumber. Nah, begitu pula V3. Jadi R03-nya itu adalah dari titik 3 ke titik yang ditanyakan. Itu ketemulah V3. Nah, hitung potensial ini ya tinggal jumlah aja. V1 tambah V2 tambah V3. Kaki per R, kaki per R, kaki per R. Nah, ini nggak usah pakai vektor satuan lagi. Nah, jadi enaknya potensial itu tidak serumit medan listrik. Dia tidak butuh menghitung berapa I, berapa J, berapa K. Gitu. Sehingga tinggal dijumlahkan. Kalau muatannya banyak, ya tinggal dijumlah aja. 1, 2, 3, 4, 5. Yang jelas, menghitung R-nya adalah titik akhir tentang titik awal. Halo, halo. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, yaitu kalau muatannya titik ya. Kalau muatan titik langsung aja kaki per R. R adalah jarak mutlak dari titik yang ditanyakan ke titik posisi muatan. Seperti itu aja. Nah, sekarang bagaimana kalau distribusi muatannya continue? Ya, kalau continue berarti pakai integral. Ya, langsung lihat ke bawah ini aja ya. Sebenarnya rumusnya kaki per R. Nah, I bisa diganti dengan Rho kali V. Bisa diganti, artinya rapat jenis per volume kali volume. Jadi sama kayak yang di Medan kemarin. Kalau dia berupa permukaan, berarti rapat jenis per luas diintegralkan terhadap luas. Kalau dia berupa batang, berarti K lambda dl. Dan ini sama kok rumusnya. Ini pakai muatan, di mana muatannya dijabarkan sebagai muatan yang tersebar gitu. Jadi pakai integral. Oke. Nah, sekarang halo. Ini suara siapa ya? Anak-anak di-mute aja suaranya, di-mute semua suaranya Pak Roni aja.
Oke, yang lain tolong dikondisikan dulu ya, biar enak dulu. Yang lainnya di mute aja. Hai guys. Yang lainnya di mute. Masa ada suara anak kecil, suara ibu-ibu? Aduh. Oke, santai. Ya apa nih? Nah. Baik, lanjut ya. Sekarang ada kita mengenal istilah V mutlak, V apa namanya? Potensial nol, potensial acuan. Jadi gini, potensial itu dikatakan nilainya tertentu karena ada acuan. Nah, biasanya yang dijadikan acuan itu adalah tanah. Misalnya di ground-kan. Jadi di tanah itu potensialnya nol. Termasuk bodi mobil, bodi perangkat elektronik, dan lain-lain sebagai acuan potensial nol. Nah, kenapa orang bisa kesetrum? Itu karena terjadi beda potensial yang besar. Tapi kalau nggak ada beda potensial, maka orang nggak akan kesetrum. Hey. Itu suaranya arek cilik iso. Nah, sekarang bidang ekipotensial. Apa maksud ekipotensial? Maksudnya adalah titik yang potensialnya sama. Nah, itu namanya adalah ekipotensial. Jadi di ekipotensial itu potensialnya sama. Ya, intinya itu aja sih. Ini tentang turunan. Turunan ketika potensial diturunkan terhadap sumbu X, dia menjadi medan. Ya, itu aja sih. Oke, nah ini ada sebuah contoh soal. Jadi ada 3 muatan, masing-masing Q1 2C, Q2 4C, Q3 min 2C. Nah, tentukan potensial di titik ini, dan beda potensial kedua titik. Nah, sekarang coba kalian kerjakan. Tulis saja di kertas, nanti difoto. Coba dulu ya. Biar apa ya, nggak usah terlalu banyak, yang penting paham. Kita satu soal aja dulu. Nah, coba soal yang ini. PPT-nya nggak di-share dulu, ta? PPT-nya saya share di apa? Classroom sama e-learning. Sebentar ya. Tapi sementara kalian catat dulu atau screenshot dulu. Coba di screenshot dulu. Nah, coba kerjain. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, kita jeda dulu sekitar 10 menit lah untuk mengerjakan soal ini. Saya persilakan. Nggak kurang lah Pak, 10 menit Pak. Kita coba dulu. Nanti kalau memang butuh tambahan, kita tambah. Kita kasih tambahan waktu. Coba dulu. Saya share PPT-nya ya. Oke, PDF-nya sudah saya share di Classroom.
Google Classroom belum ada, Pak. Kenapa? Oh, ya. Yang PPT-nya di-share di Google Classroom. Oh, maaf, belum saya Saya pencet pencet pause. pause. Oh iya, makanya belum keluar, Pak. Pak, ya. ini bisa dicoret kan Pak ya angkanya? Apa? Bisa dicoret. Apa yang dicoret? R sama mutlaknya itu loh. Kaki per R kuadrat. Ya itu I sama R. Saya kan enggak sih. R-nya itu kan nilai skalar. Jadi ya nggak apa-apa dicoret. Itu cuman besarnya aja. Jadi nanti kalau kan masih 3 sumbu ya, ada X, ada Y, ada Z. Nah, kalian jadi cari nilai mutlaknya dulu. Itu yang apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nilainya definitif gitu. Nah, itu habis itu bisa kalau mau dicoret-coret boleh. Soalnya ada 2, Pak. Dikerjain semua atau Yang satu dulu. Sudah selesai kah? gimana? Yang nomor 1 dulu. Oh, yang ABC ini. Ya. Belum, Bentar, Pak. Pak. Ya, santai. Yo, Pak, kabeh, Pak.